Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Masih kurang semangat nih kak, kayaknya masih lemas. Coba tanya lagi kak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Nah gitu, anak-anak Tuhan harus semangat dan terus sukacita. Betul. Nah kak, sebelum kita mulai sekolah minggu kita, kayaknya kita mau perkenalan dulu deh dengan kakak-kakaknya yang ada di sini. Nah mulai dari kakak ya, nama kakak Kamaria. Nama kakak Kak Fani. Terus ada juga kakak-kakak yang di belakang kita nih. Mulai dari sebelah sini ada Kayanti. Hai Kayanti. Ada Kanina. Dan ujung sana ada Kak Ea. Hai Kak Ea. Ada kakak-kakak pemain musik juga. Sebelah kiri ada Kak Yere. Dan di sebelah kanan kita ada Kariko. Nah, adik-adik lihat nggak hari ini ada yang beda sama kakak-kakaknya? Kira-kira apa ya? Apa ya? Nah adik-adik coba lihat kalau di belakang kakak-kakaknya ada apa nih? Ada bendera merah putih. Kira-kira biasanya setiap bulan Agustus kita memperingati hari apa, Kak? Adik-adik di rumah tahu nggak? Bulan Agustus kita memperingati hari apa? Memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-75. 75. Betul. Nah, Kak, hari ini kita mau apa aja ya, Kak? Kita mau memuji Tuhan. Terus apa lagi, Kak? Terus kita mau berdoa kepada Tuhan. Nah, dan yang paling penting kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kanaya. Nah, sekarang adik-adik apa sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap belum? Mana suaranya adik-adik? Sudah pada mandi kan ya? Harusnya udah. Betul. Sebelumnya juga harus siapkan Alkitab ya, Kak? Betul, iya. Jadi kita harus semangat hari ini untuk memuji Tuhan. Walaupun kita masih di rumah aja, tapi kita harus tetap bersuka cita. Nah, oke adik-adik, sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Adik-adik di rumah ikuti doa kakak ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah membangunkan kami di pagi ini dengan keadaan yang sehat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai sekolah minggu kami. Engkau berkati dari awal, pertengahan sampai selesai. Walaupun pada hari ini kami masih beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan? Masih dong Kak. Masih. Nah, untuk memulai sekolah minggu kita angkat pujian kita, Laskar Kristus. Dilanjutkan dengan kedua tanganku mempunyai jari. Ayo adik-adik, kakak ajak bangkit berdiri. Harus Ayo semangat ya bangkit berdiri. nyanyinya. Nah, kita nyanyikan pujian ini dengan semangat dan penuh sukacita. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan
kita sampai pada cerita Alkitab, tapi sebelumnya Kak, kita angkat pujian, ku buka Alkitab. Dilanjutkan dengan baca kitab suci. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Siap-siap baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, yeay. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang disampaikan oleh Kanaya. betul. Adik-adik di rumah sudah siap belum untuk mendengarkan cerita? Yang pastinya harus siapkan apa, Kak? Hati dan pikirannya, Betul. jangan mikir yang kemana-mana, kita fokuskan diri. Jangan main-main. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kanaya. Kanaya. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, senang ya kita bisa bertemu lagi. Nah adik-adik, hari ini di hari Minggu yang sukacita ini, pasti adik-adik merasakan rasa gembira sama seperti yang kakak rasakan. Kira-kira apa ya yang buat kita gembira? Nah, lihat nggak? Sekarang apa sih? Kakak lagi pakai baju merah, pakai merah putih, kemudian di baliknya ada bendera. Kita lagi merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Senang ya, sudah 75 tahun bangsa kita merdeka. Nah adik-adik semua, dan pada hari ini kalaupun kita merayakan kemerdekaan Indonesia, kita pun juga patut mengingat bahwa kita sebagai anak-anak Kristen itu juga sudah merdeka. Nah, luar biasa ya, merdekanya kenapa tuh? Nanti kakak akan cerita. Nah, adik-adik semua berhubung dengan kemerdekaan, selama 75 tahun, pasti kita mempertahankan kemerdekaan. Nah, begitu juga sebagai anak-anak Kristen itu, atau anak-anak Kristus, kita juga harus mempertahankan kemerdekaan. Nah, adik-adik semua, sebelum kita masuk ke dalam cerita firman, nanti kakak akan ajak adik-adik semua untuk membaca Alkitab. Untuk adik-adik yang masih kecil boleh bersama orang tuanya ataupun kakak-kakaknya ya. Nanti untuk yang sudah bisa membaca Alkitab boleh disiapkan Alkitabnya. Sebelum kita mulai ceritanya, kita berdoa dulu ya. Adik-adik yang di rumah silakan berdoa, ambil sikap yang baik, dan kita akan berdoa bersama dan akan kakak pimpin. Pejam matanya, tundukkan kepala dan siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan Bapa bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Bapa, kami bersyukur karena pada hari Minggu ini kami boleh memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan itu pun juga Bapa memberikan sukacita bagi kami bahwa tidak hanya bangsa kami yang merdeka, tetapi kami pun sebagai anak-anak-Mu juga merdeka ya Bapa. Dan itu semua adalah karena anugerah Bapa bagi kehidupan kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan mendengar cerita firman Bapa. Kami mohon kuasa Roh Kudus Bapa menyertai kami, membimbing kami, memberikan kami pendengaran yang baik, memberikan kami hati yang baik, agar firman Bapa itu boleh hidup dan tumbuh di dalam hati kami, sehingga kami juga dapat memperjuangkan terus dan mempertahankan kemerdekaan yang sudah Bapa perjuangkan bagi kami. Terima kasih Bapa, jauhkan segala dari roh-roh jahat yang dapat mengganggu
guru kami untuk tidak fokus kepada firman Bapa. Tetapi Bapa, biarlah kami selalu diampuni atas segala dosa kami, dan kami pun siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, jadi Bapa kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Amin. Nah, adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya. Kita akan baca Alkitab bersama-sama. Kakak akan ajak untuk membuka pada perjanjian baru, yaitu di kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, boleh katakan amin ya. Amin. Kita mulai dengan judulnya, yaitu perlengkapan rohani. Ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dan doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Nah, kita sudah selesai membaca Alkitab. Nah, adik-adik semua, tadi sudah kakak sampaikan ya, kalau misalnya kita ini sebagai bangsa Indonesia itu sudah merdeka. Ternyata nggak cuma bangsa Indonesia tuh yang bisa merdeka, tapi kita sebagai anak-anak Kristus juga merdeka. Nah, kenapa adik-adik? Nah, adik-adik tahu nggak? Waktu adik-adik sekolah, waktu-waktu masih belum pandemi tuh, kita kan ada masuk sekolah. Terus kalau misalnya kita ada ujian, ada ulangan, atau ulangan kenaikan sekolah, kenaikan kelas, atau ulangan harian, pasti setelah selesai mengerjakan soal itu kita merdeka, bebas, akhirnya selesai. Atau kalau misalnya kita sudah selesai mengerjakan PR, dan setelah itu kita diperbolehkan main sama orang tua kita, pasti kita juga merdeka, asik, aku diberikan kebebasan untuk main. Nah, adik-adik semua, merdeka. Kenapa kata-kata itu menjadi begitu istimewa ataupun membuat kita senang? Nah, adik-adik harus tahu apa sih sebenarnya arti kemerdekaan itu. Nah, jadi adik-adik semua, kemerdekaan itu artinya adalah bebas. Bebas dari penjajahan, bebas dari penguasa, bebas dari disuruh-suruh, bahkan ada yang bebas dari hukuman. Nah, biasanya kalau bebas dari hukuman ini adalah kalau adik-adik sudah taat untuk mengerjakan PR-nya. Nah, adik-adik semua, luar biasa ya. Jadi merdeka itu adalah suatu kebebasan. Nah, kalau misalnya merdeka untuk orang Kristen atau anak Kristus itu seperti apa sih? Nah, adik-adik ingat ya, waktu itu Tuhan Yesus itu sudah membela kita untuk kita menang dari dosa-dosa kita. Seperti apa? Adik-adik ingat kan, kalau misalnya Tuhan Yesus itu disalibkan, kemudian dia bangkit dan dia pun naik ke surga untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus itu menjadikan dirinya sebagai korban untuk menebus manusia dari dosanya. Nah, kalau misalnya bangsa Indonesia itu merdeka, pasti kan ada pahlawan kan yang membela dari kejahatan-kejahatan musuh kita di Indonesia yang mau merebut Indonesia. Jadi pahlawan-pahlawan itu dia berjuang untuk memperjuangkan negara kita untuk bisa merdeka. Sama, kita orang Kristen juga kayak gitu. Kita anak-anak Kristus juga gitu. Ternyata yang jadi pahlawan kita itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dan kita sebagai anak-anak Kristus itu menang dan merdeka itu karena Tuhan Yesus sendiri. Luar biasa ya Tuhan Yesus itu ya. Dia jadi pahlawan kita. Nah, jadi
Karena Tuhan Yesus itu sudah menjadi pahlawan kita, dia menebus kita, dia membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Jadi Tuhan Yesus itu sampaikan kepada kita kalau Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Nah, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, kita harus bisa menghormati Tuhan Yesus. Masa Tuhan Yesus sudah berjuang untuk kita tapi kita tidak mencintai Tuhan Yesus, kita tidak menghargai Tuhan Yesus. Nah, bagaimana cara kita menghargai Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah menjadi pahlawan kita. Nah, itu kakak akan kasih tahu cara-caranya. Nah, jadi kalau misalnya Tuhan Yesus itu pahlawan kita, pasti ada musuhnya dong. Masa ada pahlawan tapi nggak ada musuhnya? Nah, jadi siapa sih musuh kita sebenarnya yang waktu itu Tuhan Yesus berjuang untuk kita? Jadi ternyata musuh kita sampai saat ini adalah iblis. Iblis adalah raja dari segala setan, raja dari segala roh-roh jahat yang tidak kelihatan. Iblis gak suka walaupun kita sudah merdeka, kita sudah menang atas maut, atas dosa, tapi iblis gak suka lihat kita melakukan kebenaran, lihat kita jujur, lihat kita berdoa sama Tuhan. Iblis gak suka dan iblis terus mau menyerang kita. Wah, jahat sekali ya iblis itu ya. Tapi adik-adik tenang aja, karena Tuhan Yesus itu sudah menjadi pahlawan kita, Tuhan Yesus tidak membiarkan kemerdekaan kita sebagai anak-anak untuk dikuasai, untuk kita selalu melakukan dosa. Tidak, karena kita sudah bebas dari dosa dan kita adalah anak terang. Jadi Tuhan ngasih tahu nih sama anak-anaknya, tenang, Tuhanku, aku sebagai Tuhanmu, Allahmu, Bapamu menyediakan senjata yang dapat kamu gunakan untuk melawan tipu muslihat iblis. Ingat ya, iblis itu ada di mana-mana dan dia siap untuk menerkam kita. Nah, adik-adik, contohnya nih, kalau misalnya kita sudah bebas dari dosa, kalau kita sudah bebas dari tipu daya iblis itu, kalau misalnya kita tahu besok kita mau ada ulangan, yang pasti kita belajar kan? Kita belajar sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita percaya kita malam ini belajar, kita percaya sungguh-sungguh. Setelah itu kita berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan besok aku mau ulangan, Tuhan tolong tuntun aku sudah belajar. Pasti Tuhan akan menyertai kita dan pasti kita akan dapat nilai yang bagus. Tapi kalau misalnya kita dikuasai oleh iblis itu, kita tahu besok ulangan, malam ini aku mau main aja, aku gak usah belajar, tenang, besok aku bisa nyontek. Nah, itu ya perbedaannya kebenaran dan tipu muslihat iblis. Nah, langsung aja. Jadi, seorang pahlawan itu pastinya memerlukan senjata untuk berperang. Tuhan Yesus pun ada senjatanya. Nah, senjata Tuhan Yesus itu yang dia berikan kepada kita anak-anaknya. Apa aja senjata yang Tuhan Yesus mau berikan untuk kita? Sesuai tadi yang sudah kita baca di dalam Efesus itu, yang pertama, nah nanti kakak akan jelaskan dan nanti akan muncul ya gambar-gambarnya seperti apa. Adik-adik bisa tahu tuh seperti apa sih senjatanya. Nah, yang pertama, Tuhan Yesus itu bilang kalau misalnya kita mau menjadi pahlawan, kita mau jadi laskar Kristus yang memiliki senjata untuk melawan iblis, kita harus berdiri tegap. Kenapa sih harus berdiri tegap? Artinya adik-adik, kita semua harus siap. Dimanapun ketika kita bangun tidur, ketika kita melangkah, kita harus tetap siap. Kenapa? Kita siap dan kita percaya Tuhan Yesus ada sama-sama kita. Nah, kemudian setelah kita sudah berdiri tegap, kita sudah siap, Tuhan Yesus bilang, berikat pinggangkan kebenaran. Kenapa ya harus berikat pinggangkan kebenaran? Adik-adik tahu kan ikat pinggang? Nah, seperti ini nih ikat pinggang. Jadi ikat pinggang itu dia yang mengikat pinggang kita supaya kencang, supaya kuat. Jadi kebenaran itu harus kuat seperti ikat pinggang yang mengikat pinggang kita. Kalau kebenaran itu sudah kuat di dalam diri kita, maka kita pun tidak akan mudah untuk melakukan hal-hal yang menurut iblis. Jadi seperti ini, kalau misalnya kita udah benar nih, kita berikat pinggangkan kebenaran. Kita tahu kalau misalnya adik-adik memiliki saudara, kemudian adik-adik diberikan makanan nih sama mamahnya, nanti dibagi ya sama adiknya. Tapi adik-adik, wah ternyata makanannya enak, aku makan sendiri aja deh. Nah, itu kan sudah berpikirannya tidak baik ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya adik-adik sudah memiliki kebenaran, adik-adik tidak akan mudah untuk melakukan hal-hal
yang tidak baik dan tidak menurut kehendak Allah. Nah, kemudian berbaju zirahkan keadilan. Apa sih maksudnya berbaju zirahkan keadilan? Nah, jadi Tuhan Yesus itu bilang keadilan itu harus seperti baju zirah yang kita pakai. Nah, seperti gambar ini ya. Jadi baju zirah itu kalau misalnya adik-adik lihat, dia baju yang memiliki bahan dari besi kuat. Apapun itu kalau mau ditinju, mau dipukul, dia tidak akan bengkok. Nah, seperti itu. Adil itu kalau misalnya adik-adik sudah dapat berlaku adil, adik-adik apapun kalau misalnya iblis bilang nggak usah adil deh, ikutin aja kata-kataku, yang penting enak buat kamu sendiri. Enggak, jadi keadilan itu tidak akan mudah rusak atau mudah bengkok. Sama seperti tadi ya, misal tadi juga mamahnya udah nyiapin nih, ternyata 3 kue, adik-adik memiliki kakak, terus adik-adik anak tengah, terus ada lagi adiknya, tapi ketika sudah dikasih kue nggak mau dibagi, nah itu sudah tidak adil. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik mendapatkan makanan, adik-adik juga harus mengingat kalau aku punya kakak, aku punya adik, atau aku punya teman. Jadi berbagi, adil. Nah, jadi apapun itu adik-adik bisa berlaku adil. Nah, kemudian kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Apa ya maksudnya berkasutkan? Apa ya itu ya? Nah, berkasutkan itu artinya alas kaki atau sepatu atau sendal. Jadi adik-adik, kemanapun adik-adik pergi kan pasti menggunakan sepatu atau sendal tuh. Nah, jadi damai sejahtera, kasih sayang itu selalu ada kemanapun adik-adik pergi. Mau adik-adik ke sekolah, mau adik-adik mau pergi ikut mamahnya ke pasar, atau adik-adik mau pergi untuk les misalnya, tapi kalau sekarang masih belum bisa kemana-mana ya, di rumah aja dulu, atau misalnya mau ke halaman rumah, atau misalnya mau bertemu dengan keluarganya di halaman rumah atau di mana, adik-adik menggunakan yang namanya kasih, menggunakan yang namanya damai sejahtera, itu mencerminkan kasih sayang. Jadi kalau misalnya ngomong sama temannya nggak kasar, lemah lembut, atau kalau misalnya ketemu temannya, halo apa kabar, apa kabarmu, atau kalau misalnya adik-adik juga lagi teleponan sama temannya, kan sekarang sudah musim sudah menggunakan media sosial ya, atau bersapa dengan temannya. Nah, itu ngomongnya tidak kasar, tetap ada kasih seperti itu. Nah, kemudian itu adik-adik, yang selanjutnya adalah perisai iman. Nah, perisai iman itu apa sih adik-adik? Pasti adik-adik bingung, kenapa ya ada perisai iman? Nah, jadi sama nih, kalau misalnya seorang prajurit itu dia memiliki perisai. Perisai itu adalah seperti pelindung kalau misalnya kita mau ke segala arah, mau ke depan, mau ke samping, mau ke belakang, itu selalu ada perisai. Kenapa? Karena perisai itu untuk melindungi yang dimana yang dilindungi? Diri kita kan, hati kita kan. Jadi kalau misalnya datang nih tipu daya iblis itu sangat mudah menyerang di hati kita. Nah, kalau misalnya perisai iman itu adalah iman kepercayaan. Kita percaya ada Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita. Kita percaya ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita. Jadi kalau kita sudah memiliki pelindung, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yesus, kalau misalnya iblis mau mempengaruhi kita atau mau merasuki hati kita atau mau bertata di hati kita, kita tidak kasih izin kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik aku udah dikasih PR, nanti aja lah aku ngerjainnya. Nah, itu kalau misalnya, padahal kan kalau misalnya kita menggunakan, kalau misalnya Tuhan bilang, ayo kamu harus jadi anak yang rajin. Tapi kalau misalnya iblis bilang, nggak usah, nanti aja, nanti malam aja aku ngerjainnya sampai lupa. Nah, jadi jangan sampai kayak gitu ya adik-adik. Jadi perisai iman itu artinya adalah perlindungan akan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita tidak akan membiarkan iblis untuk menyerang kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah menerima ketopong keselamatan. Apa sih ketopong keselamatan itu? Ketopong keselamatan itu adalah helm. Helm itu biasanya kalau misalnya adik-adik naik motor atau sekarang naik sepeda pun juga sudah ada helmnya ya. Artinya helm itu melindungi kita dari panas, melindungi kita dari kalau misalnya kita jatuh itu kepala kita tidak terluka, atau melindungi kita dari udara-udara yang dapat membuat nanti kepala kita sakit atau kita tidak enak badan. Nah, jadi seperti itulah Tuhan Yesus mau
helm itu adalah perlindungan yang Tuhan Yesus bilang ditaruh di kepala kita supaya pikiran kita itu tidak mudah dipengaruhi oleh kuasa jahat atau iblis. Kalau misalnya di dalam pikiran kita, kalau kita berpikiran baik ya, kalau misalnya pikiran sesuai dengan Tuhan Yesus, sesuai dengan firman Tuhan Yesus, aku adalah anak terang. Kalau aku anak terang, aku tidak ingin melawan orang tuaku, aku tidak ingin memusuhi teman-temanku, atau kalau misalnya temanku berbuat salah, aku harus memaafkan karena aku dikasih oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau misalnya kepalanya, pikirannya itu tidak dilindungi oleh helm, nanti iblisnya pasti bilang, biarin aja, dimusuhin aja, dia sudah musuhin kamu, dia itu jahat. Nah, itu pikiran yang tidak baik. Jadi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus sebagai pahlawan kita, kita harus melindungi pikiran kita itu dengan helm keselamatan. Aku harus ingat helm keselamatan. Oh, keselamatan aku dari Tuhan Yesus. Jadi perlindungan aku adalah aku sudah memiliki helm keselamatan. Aku yakin Tuhan Yesus pasti melindungi dan menyelamatkan aku. Nah, kemudian yang terakhir adalah pedang roh. Kenapa ya kok ada pedang roh lagi? Jadi pedang roh itu adalah, adik-adik bayangkan kan, seorang satria itu pasti memiliki pedang. Tetapi ini adalah pedang roh. Nah, pedang gunanya untuk apa? Untuk memotong, untuk menghancurkan kalau misalnya di dapur ya, atau pisau ya. Nah, jadi pedang itu kalau misalnya pedang roh, kita memiliki roh Allah. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus itu telah menyelamatkan kita, Tuhan Yesus menghadirkan Roh Kudus-Nya untuk kita melalui apa? Melalui kitab suci. Nah, melalui kitab suci ini, jadi pedang roh itu adalah kitab suci Tuhan yang isinya adalah firman Tuhan, dan ini semua adalah perkataan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan ada di sini. Kakak kasih contoh ya. Tuhan Yesus bilang nih di dalam firman-Nya, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Nah, itu adalah firman Tuhan. Nah, itu bisa dijadikan pedang roh. Ketika adik-adik misalnya lagi di rumah, lagi enak-enak santai-santai nih menikmati hari liburnya atau menikmati lagi di rumah, tahu-tahu mamanya bilang, "Ayo bantu mama beli garam," atau "Ayo bantu mama memasak di dapur," atau "Ayo bantu papa untuk nyiram bunga." Nah, terus adik-adik, kalau misalnya adik-adik lupa akan firman Tuhan, kalau misalnya Tuhan Yesus bilang taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, nah terus adik-adik bilang, kalau dipengaruhi oleh iblis, pasti adik-adik akan melupakan firman itu. Tetapi ketika iblis sudah mulai mempengaruhi, kamu jadi anak yang malas aja, kan enak nih mumpung lagi di rumah, santai-santai aja, gak usah bantu-bantu orang tua. Nah, ingat, ada pedang roh. Jadi firman Tuhan itu dijadikan pedang untuk menangkis apa yang iblis mau mempengaruhi kita. Jadi bilang, gak boleh kalau misalnya iblis bilang aku harus jadi anak yang malas, tapi aku harus ingat kata Tuhan Yesus, aku harus mentaati orang tuaku. Seperti itu. Nah, jadi adik-adik semua, itu adalah senjata yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Jadi adik-adik, intinya kesimpulannya adalah yang penting adik-adik harus mengasihi, harus memiliki rasa cinta terhadap sesama, dan semuanya itu seperti dikenakan pada baju kita, menggunakan ikat pinggang, kemudian menggunakan sepatu, karena kalau misalnya kita jalan-jalan, kita kemana-mana, ataupun kita bertemu orang lain, kita harus tetap mengasihi mereka, bertutur kata yang baik, menyapa mereka juga. Nah, kemudian juga jangan lupa adik-adik untuk melindungi hati kita memiliki Tuhan itu sudah seperti baju zirah dan perisai yang melindungi hati kita, supaya iblis itu kan menyerang tuh seperti api, tapi kita sudah punya baju yang kuat, kita sudah punya kebenaran yang kuat, sehingga itu tidak mampu mempengaruhi kita akan kuasa-kuasa iblis. Jadi adik-adik, selamat menjadi anak-anak terang. Dan apakah adik-adik sudah siap? Kalau adik-adik sudah siap, kita harus memelihara kemerdekaan kita. Nah, adik-adik, di dalam edisi kemerdekaan ini,
nanti ada tugasnya, adik-adik boleh cek di Instagramnya. Nah, itu tugasnya mudah aja kok. Di dalam Alkitab itu kan pasti ada pahlawan-pahlawan tuh. Nah, nanti adik-adik silakan mencocokkan pahlawan-pahlawan itu. Kakak akan kasih ciri-cirinya. Adik-adik boleh nanti dibantu sama orang tuanya atau dibantu sama kakaknya. Ini ciri-cirinya apa ya? Misal nih contoh, ada Daniel. Nah, Daniel ini dia ciri-cirinya adalah dimasukkan ke kandang singa atau dia memiliki raja. Nah, seperti itu. Jadi nanti adik-adik tinggal mencocokkan namanya siapa dengan ciri-ciri yang akan kakak kasih dengan sifat-sifatnya seperti itu. Nah, sudah jelas ya adik-adik ya. Jadi pergunakan senjata Allah untuk melawan kuasa jahat. Ingat, ada firman Tuhan, kita harus mengasihi, saling memberi, dan kita juga harus selalu siap. Kenapa? Karena iblis itu ada di mana-mana dan siap untuk menerkam kita. Merdeka karena kita adalah anak-anak Kristus dan anak-anak terang. Oke adik-adik, dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kiranya firman ini boleh berdiam di dalam kehidupan kita dan tumbuh dan hidup dan dapat menuntun adik-adik semua untuk selalu merdeka di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami mohon kiranya firman Bapa ini hidup dalam kehidupan kami. Dan biarlah Bapa, kami boleh hidup sebagai anak-anak yang terus mempertahankan kemerdekaan yang daripada Bapa, menggunakan senjata-senjata Allah yang sudah Bapa berikan bagi kami, yaitu kami selalu taat akan perintah-Mu ya Bapa, mulai dari mengasihi, kemudian kami selalu mendengarkan firman Bapa. Ketika kami beribadah pun kami boleh fokus kepada Bapa, sehingga kami tidak mengizinkan kuasa-kuasa gelap itu untuk datang dan mempengaruhi kami, sehingga kami tidak menjadi anak-anak terang. Kami percaya ya Bapa, apapun yang sudah kami dengarkan, firman-Mu itu akan bertumbuh dan hidup di dalam kehidupan kami dan tidak akan menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur atas kemerdekaan Indonesia ini Bapa. Biarlah seri dengan kemerdekaan Indonesia kami selalu menjadi anak-anak yang merdeka di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau yang melindungi dan menjaga kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kanaya. Gimana, seru nggak adik-adik ceritanya? Pasti seru banget. Nah dari cerita tadi kita tahu nih kalau kita sudah merdeka. Nah artinya merdeka apa ya Kak? Merdeka itu kita udah bebas dari dosa. Nah karena kita bebas dari dosa, maka kita semua nih kakak dan adik-adik di rumah disebut sebagai anak-anak terang. Nah, sama kayak lagu yang akan kita nyanyikan, judulnya Aku Anak Terang. Nyanyi dengan semangat ya adik-adik, kakak ajak bangkit berdiri. Kita bersuka cita menyanyikan lagu ini karena kita adalah anak-anak terang. Aku anak terang, aku tak suka berdusta.
Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita? Boleh angkat tangannya. Nah, Tuhan Yesus tuh ada di setiap dimanapun kita berada. Mau di Betul. kanan kita, mau di kiri kita, di atas, di bawah. Waktu kita senang ataupun Iya. waktu kita sedih, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Nah, sama kayak lagu yang mau kita nyanyiin, Wah, Kak. itu Kak. Ku daki-daki dan Dilanjutkan dengan ku menang, ku menang. masih semangat ya nyanyinya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Siap-siap, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun lagi. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yeay. Nah, sekarang ada kesempatan untuk kita berdoa, tapi sebelumnya kita nyanyi kling klong kling klong. Masih ingat lagunya? Mari Ingat kita kayaknya, nyanyikan Kak. bersama-sama. Kling klong, ini jari kelingking. Manis, manis, ini jari manis. Teng tong, ini jari tengah. Jut, jut, jari telunjuk. Bibu, bibu, ini ibu jari. Semuanya jari-jariku. Oh senangnya, hatiku senangnya. Jari-jariku untuk berdoa. Lipat
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai sekolah minggu kami dari awal hingga berakhir. Ya Bapa, tadi kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar tadi dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami. Ya Bapa, lindungi kami selalu, beri kami kesehatan, kekuatan. Tuhan jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Tuhan berkati kami selalu, berkati orang tua kami, berkati teman-teman kami, berkati segala pekerjaan, pelayanan dan kegiatan kami. Kiranya kami dapat menjadi anak terang dimanapun kami berada. Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang sebelum kita semua selesai, Kak, Kakak ada pengumuman. Apa nih, Kak? Nah, pengumumannya adik-adik untuk aktivitas sekolah minggu untuk minggu ini nih, nanti akan diupload di Instagram. Linknya di bawah ini ya. Jangan lupa dicek dan dikerjakan. Nanti habis ini nih, habis sekolah minggu ini langsung cek ya adik-adik. Iya. Nah, sekarang sekolah minggu kita udah selesai, tapi Iya. jangan sedih. Minggu depan kita ketemu lagi. Betul. Jadi adik-adik sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Dadah. Yesus memberkati. Dadah.